Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Bintang Oktaviani dengan NPM C124019. Pada video ini saya akan menjelaskan 4 pemeriksaan kimia klinik, yaitu ada kolesterol, asam urat, kreatinin, dan ureum, meliputi prinsip, metode, akurasi, dan presisi, cara mendapatkan hasil yang baik, pencegahan kesalahan faktor pengganggu, kendala metode, serta kesimpulan, kelebihan, dan kekurangan masing-masing metode. Nah, penjelasan kit insert kreatinin. Pemeriksaan kreatinin serum digunakan untuk menilai fungsi ginjal. Kreatinin merupakan hasil akhir metabolisme otot yang diekspresikan melalui ginjal, sehingga peningkatan kadarnya menunjukkan gangguan filtrasi ginjal. Nah, kit kreatinin MR digunakan untuk pemeriksaan kreatinin secara kuantitatif serum, plasma, dan urin. Nah, di sini ada prinsip pemeriksaan metode modified Gibbs kinetic berdasarkan reaksi kreatinin dengan asam pikrat dalam suasana alkalin membentuk warna merah dan orange. Perubahan absorbansi diukur secara kinetik sehingga interferensi zat non-kreatinin dapat dikurangi. Intensitas warna sebanding dengan kadar kreatinin. Pembacaan dilakukan pada panjang gelombang kurang lebih 492 sampai 520 nanometer. Komposisi reagen: kreatinin reagen, asam pikrat, dan buffer alkalin. Kreatinin standar reagen siap pakai, disimpan pada suhu 2 sampai 8 derajat Celcius. Nah, untuk sampel serum atau plasma jernih, tidak hemolisis. Urin perlu pengenceran. Sampel harus disimpan dengan baik untuk menjaga stabilitas hasil. Prosedur singkatnya, reagen dan sampel disesuaikan suhu ruang. Reagen dicampur dengan sampel atau standar. Inkubasi sesuai waktu. Ukur absorbansi secara kinetik. Hitung kadar kreatinin. Dan ada nilai rujukan untuk pria 0,7 sampai 1,3 mg per dl dan wanita 0,6 sampai 1,1 mg per dl. Interferensinya yaitu metode Gibbs dapat dipengaruhi glukosa, bilirubin, asam askorbat, badan keton, dan protein, meskipun metode kinetik dapat menguranginya. Ada juga kesimpulan, kit kreatinin MR metode modified Gibbs kinetic merupakan metode praktis dan ekonomis untuk pemeriksaan kreatinin serum dengan hasil yang tetap perlu dikaitkan dengan kondisi klinis pasien. Dan untuk perhitungan kreatinin menggunakan rumus A2 dikurangi A1 sampel dibagi A2 dikurangi A1 standar dikali kontrol standar, yaitu 2 mg per desiliter. Selanjutnya ada pemeriksaan ureum, bertujuan untuk mengukur kadar ureum dalam serum darah. Ureum adalah hasil akhir metabolisme protein yang dibentuk di hati dan dikeluarkan oleh ginjal. Karena itu, pemeriksaan ini dipakai untuk menilai fungsi ginjal yang paling utama. Selanjutnya ada dehidrasi, gagal ginjal akut atau kronik, gangguan hati, status metabolisme protein. Selanjutnya ada prinsip metode. Kebanyakan kits memakai metode enzimatik. Reaksi yang terjadi, ureum air dipecah oleh enzim urease menjadi amonia dan karbon dioksida. Amonia yang terbentuk akan bereaksi lagi dengan ketoglutarat, NADH, enzim GLDH dehidrogenase sehingga terbentuk glutamat dan NADH berubah menjadi NAD+, NADH berkurang, absorbansi pada spektrofotometer menurun. Penurunan absorbansi inilah yang sebanding dengan kadar ureum dalam darah. Selanjutnya ada reagen, biasanya terdiri dari reagen 1 atau R1, buffer penyangga pH, enzim GLDH, dan ketoglutarat NADH. Reagen 2 yaitu R2, enzim urease standar larutan ureum dengan konsentrasi tertentu, misalnya 40 mg per dl atau 50 mg per dl, digunakan sebagai pembanding untuk perhitungan. Selanjutnya sampel yang digunakan yaitu serum darah yang paling dianjurkan dan plasma heparin. Jangan menggunakan plasma EDTA dan klorida. Nah, penanganan sampel tidak hemolisis, tidak lipemik berat, tidak ikterik berat. Nah, prosedur pemeriksaannya, siapkan 3 tabung belangko standar dan sampel.
Nah, tambahkan reagen sesuai volume kit, biasanya R1 terlebih dahulu, tambahkan serum atau standar. Nah, inkubasi biasanya selama 37 derajat Celcius 1-5 menit, tambahkan R2, baca absorbansi pada 340 nanometer menggunakan spektrofotometer. Selanjutnya ada perhitungan. Rumus yang dipakai contohnya standar 40 mg per dl. Jika hasil perhitungan 44 mg per dl berarti kadar ureum pasien 44 mg per dl. Nilai rujukan normal dewasa 10-50 mg per dl, dapat sedikit berbeda tiap kit. Interpretasi hasil: ureum meningkat, gagal ginjal, dehidrasi, shock, obstruksi saluran kemih, perdarahan saluran cerna, diet protein tinggi, ureum menurun, penyakit hati besar, malnutrisi, kehamilan, overhidrasi, dan faktor gangguannya itu hasil bisa tidak akurat jika hemolisis berat. Lipemik ikterus tinggi, kontaminasi amonia, antikoagulasi EDTA klorida. Nah, penyimpanan reagen disimpan pada suhu 2-8 derajat Celcius di lemari es. Jangan dibekukan, tutup rapat, hindari cahaya langsung. Terus kontrol mutu setiap pemeriksaan harus disertai dengan serum kontrol normal, serum kontrol abnormal. Tujuannya memastikan alat dan reagen bekerja dengan benar. Dan selanjutnya ada perhitungan ureum dengan rumus A1 dikurangi A2 sampel dibagi A1 dikurangi A2 standar dikali konsentrasi standarnya yaitu 50 mg per desiliter. Selanjutnya ada pemeriksaan asam urat digunakan untuk mengetahui kadar asam urat dalam darah atau serum. Asam urat merupakan hasil akhir metabolisme purin dari makanan seperti jeroan, daging merah, seafood, dan kacang-kacangan. Selanjutnya ada prinsip metode. Sebagai besar kits menggunakan metode enzimatik uricase peroksidase atau PAP atau Trinder. Reaksi yang terjadi asam urat dioksidase oleh enzim uricase yang menghasilkan alatoin H2O2 hidrogen peroksida H2O2 kemudian bereaksi dengan aminofenozon fenol enzim peroksidase atau POD sehingga terbentuk zat warna merah. Nah, semakin tinggi kadar asam urat, warna semakin merah. Absorbansi meningkat pada spektrofotometer 520 nanometer. Selanjutnya ada reagen atau reagen kerja biasanya mengandung buffer pH kurang lebih 7-8, enzim uricase, enzim peroksidase atau POD, amoniofenozon fenol, standar larutan asam urat dengan konsentrasi tertentu biasanya 6 mg per dl atau 8 mg per dl. Selanjutnya ada sampel. Sampel yang digunakan serum darah utama plasma heparin, boleh hindari plasma EDTA, plasma oksalat, sampel hemolisis berat. Pasien sebaiknya puasa 8-10 jam agar hasil lebih stabil. Selanjutnya prosedur pemeriksaan. Siapkan 3 tabung, blanko, standar, dan sampel. Nah, masukkan reagen kerja ke semua tabung, tambahkan standar ke tabung standar, serum ke tabung sampel, dan homogenkan. Nah, selanjutnya inkubasi 5-10 menit pada 37 derajat Celcius atau suhu ruang sesuai kit. Baca absorbansi pada 520-546 nanometer menggunakan spektrofotometer. Nilai rujukan normalnya pria 3,5-7,2 mg per dl, wanita 2,6-6,0 mg per dl. Nah, selanjutnya penyimpanan reagen, simpan pada suhu 2-8 derajat Celcius, jangan dibekukan. Hindari sinar matahari langsung, tutup botol rapat setelah dipakai. Selanjutnya di sini ada perhitungan dengan menggunakan rumus asam urat yaitu absorbasi sampel dibagi absorbasi standar dikali konsentrasi standar yaitu 6. Nah, selanjutnya ada kolesterol yaitu metode CHOD-POD. Prinsip pemeriksaan kolesterol ekster dihidrolisis oleh kolesterol esterase menjadi kolesterol bebas. Kolesterol bebas dioksidasi oleh kolesterol oksidase menghasilkan H2O2 bereaksi dengan fenol dan aminoatiferin oleh enzim peroksidase membentuk warna merah. Nah, intensitas warna
karena sebanding dengan kadar kolesterol yaitu ada parameter. Nah, selanjutnya panjang gelombang 505 nanometer, metode endpoint, spesimen serum atau plasma. Nah, faktor pengganggu yaitu hemolisis, bilirubin tinggi, dan lipemia. Nah, kendala metode ini yaitu hasil dapat bias pada sampel sangat lipemik. Nilai normal laki-laki 0,70 sampai 1,20 mg per dl dan untuk perempuan 0,50 sampai 0,90 mg per dl. Selanjutnya untuk perhitungan kolesterol dengan menggunakan rumus absorbasi sampel dibagi absorbasi standar dikali konsentrasi standar yaitu 200 mg per desiliter. Cara menghindari kesalahan, jangan pakai sampel hemolisis, nalkon, alat dengan belangko, pipet harus bersih dan kering, jangan tertukar reagen, tutup reagen, segera baca absorbansi tepat waktu. Selanjutnya ada faktor pengganggu atau interferensi, yaitu pemeriksaan gangguan utama, kolesterol, lipemia, bilirubin, hemolisis asam urat, vitamin C, hemolisis ureu, kontaminasi amonia, bakteri, kreatinin atau JEF, glukosa, protein keton, hasil bisa tinggi palsu. Selanjutnya ada kendala metode, kreatinin JEF kurang spesifik, ureum butuh alat UV, kolesterol perlu puasa, hasil mudah dipengaruhi kualitas sampel. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari kit tersebut, yaitu cepat, kurang lebih 5-10 menit, prosedur sederhana, biaya murah, cocok pemeriksaan rutin, dan kekurangan banyak interferensi, sangat tergantung kualitas sampel, kesalahan pipet sedikit, hasil bisa jauh. Dan untuk kesimpulannya, pemeriksaan kolesterol, asam urat, ureum, dan kreatinin digunakan untuk menilai metabolisme tubuh dan fungsi ginjal. Hasil yang akurat sangat bergantung pada kualitas sampel, ketepatan prosedur, serta kalibrasi alat. Metodenya mudah dan cepat, tetapi masih memiliki gangguan terutama pada kreatinin metode JEF.